Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku adalah Mutia Audi Sudiana. Nah, di video kali ini aku pengen ngejelasin sebuah materi yang sering banget keluar di UTBK. Nah, materi yang aku pilih kali ini dalam video kali ini adalah tentang fotosintesis nih, yang sering banget bikin bingung ya, apalagi tentang konversi dari molekulnya. Nah, apa yang mau aku bahas di video kali ini adalah tentang reaksi gelap. Aku pengen coba share ke kalian tentang reaksi gelap ya. Nah, reaksi gelap itu biasanya dikenal juga dengan nama siklus Calvin. Aku mau tulis dulu di sini reaksi gelap. Reaksi gelap ini tadi dikenal dengan nama siklus Calvin ya. Kenapa nih kok namanya siklus Calvin ya? Karena dia memang bersiklus, dia terjadi berulang-ulang kali seperti itu. Nah, di sini dalam sebuah reaksi itu pasti ada yang namanya substrat dan juga pasti ada yang namanya produk. Di sini aku tulis dulu nih, untuk substrat yang kita butuhkan dalam proses reaksi gelap atau siklus Calvin ini adalah karbon dioksida, ya, kita perlu karbon dioksida, kemudian juga kita perlu energi yang dihasilkan pada reaksi terang ya. Nanti ada ATP dan juga ada NADPH. Nah, ini adalah yang akan kita perlukan dalam memulai sebuah reaksi gelap. Oke, nah aku akan jelaskan siklusnya perlahan-lahan, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita akan mulai dari sebuah molekul. Ya, nama molekulnya adalah ribulosa bi atau difosfat ya, bifosfat. Nah, yang akan aku jelaskan ini, dia itu adalah molekul yang memiliki jumlah karbon sebanyak 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian pada karbon nomor 1 dengan karbon nomor 5-nya itu nanti akan ada molekul fosfat diikat di sini ya, ada fosfat dan juga ada fosfat. Oke, sekali lagi, ribulosa bifosfat ini dia 5 karbon ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan satu molekul fosfat di nomor 1 dan juga satu lagi di nomor 2. Makanya bi itu artinya 2, fosfat itu ya fosfat, ada 2 molekul fosfat. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini biasanya akan kita singkat dengan nama RUBP. Oke, kita punya molekul yang jumlah karbonnya ada 5 nih teman-teman. Nanti jumlah molekul yang punya 5 karbon ini akan mengikat satu molekul karbon dari karbon dioksida. Aku di sini akan gunakan warna oranye seperti ini ya. Nah, nanti di sini akan mengikat karbon dioksida. Kita ambil dulu satu saja, CO2-nya seperti ini, O2-nya nanti akan lepas ya, yang akan kita ambil hanya molekul karbonnya saja. Nah, proses ini nanti akan disebut dengan proses yang pertama, yaitu fiksasi atau pengikatan CO2 ya, fiksasi CO2. Kita ikat karbonnya. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung jumlahin nih, 5 ditambah satu karbon yang kita ambil dari satu molekul CO2. Maka nanti kita akan punya molekul 5 karbon ya yang ditambah dengan satu karbon sekaligus. Nah, makanya totalnya kita jadi punya 6 karbon nih teman-teman, seperti ini. Nah, namun molekul ini nanti sifatnya itu sementara karena kita akan bagi dua secara langsung. Dia akan langsung terbagi dua ya di tengah-tengah seperti ini dan nanti akan membentuk sebuah molekul yang namanya fosfogliserat. Oke, kita punya yang sebelah kiri di sebelah sini ada 3 dan sebelah kanan ya. Aku akan gambarkan jadi ada 3 karbon masing-masingnya punya fosfat dan masing-masingnya punya fosfat di ujung ketiga nanti akan dibalik ya. Nah, ini namanya adalah molekul 3 fosfogliserat. Oke. Nah, kemudian molekul 3 fosfogliserat ini nanti kita akan tambahkan dengan ATP dengan fosfat. Fosfatnya dari mana, teman-teman? Fosfatnya kita ambil dari ATP yang udah kita siapkan di sini. Jadi kita sudah ambil CO2 di awal ya untuk mengambil karbonnya dan kemudian kita akan menggunakan lagi fosfat yang ada di ATP ini. Jadi aku akan memecah ATP di sini. Aku pecah menjadi ADP plus fosfat.
Nah, fosfat ini yang akan kita tambahkan ke molekul 3-fosfogliserat. Oke, aku akan tambahkan satu ya. Tambahkannya di ujung sebelah mana nih, Mut? Tambahkannya di ujung depan ya, yang nomor satu. Jadi nanti pada akhirnya fosfatnya ada dua nih. Ada fosfat di ujung kanan ya, nomor satu dan nomor dua. Nah, maka dari itu namanya nanti berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Ya, di sini ada kata bi. Sekali lagi ada kata bi, berarti artinya adalah dua ya di molekul nomor satu karbonnya dan di nomor 3. 1,3 bifosfogliserat seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu adalah tahap reduksi. Nah, reduksi yang dimaksud di sini adalah penambahan hidrogen. Sumber hidrogennya dari mana? Sumber hidrogennya kita ambil dari ini, dari NADPH ya. Maka sekarang kita gunakan lagi nih bahan baku yang ketiga, NADPH. NADPH akan aku pecah sekarang untuk diambil hidrogennya saja. NADPH. Mari kita pecah jadi NADP+ dan H+. Nah, H+-nya ini yang akan kita gunakan, kita ikatkan ke molekul 1,3 bifosfogliserat. Nah, kemudian kita langsung saja tambahkan hidrogen disertai lepasnya fosfat nomor satu. Jadi nanti itu fosfat yang nomor satu itu dia akan lepas kembali. Maka ujung-ujungnya bisa kita simpulkan 3 karbon ini jadinya hanya punya satu fosfat saja di ujung nomor 3. Karena nomor satu ini lepas nih, fosfat nomor satunya dia akan lepas ya. Nah, molekul ini sudah ditambah dengan satu hidrogen dari proses reduksi. Molekulnya berubah nama sekarang menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Atau biasanya yang lebih dikenal dengan nama fosfogliseraldehid. Jadi nanti dia punya dua nama ya, bisa disingkat G3P atau juga bisa disingkat PGAL. G3P atau PGAL seperti itu. Nah, kemudian kita akan konversi siklus ini menjadi 3 karbon ya, atau kita langsung totalkan aja 6 karbon. Karena untuk membuat satu molekul glukosa, yang mana glukosa itu adalah C6H12O6, kita akan membutuhkan 6 CO2. Maka di sini aku akan konversikan semua jumlahnya ke angka 6 nih teman-teman ya. Oke, langsung aja yuk kita konversikan. Di sini ada 6 RUBP. Kita akan punya 6 RUBP yang akan mengikat 6 molekul karbon dioksida ya. Nah, maka terbentuklah 6 molekul sementara nih. Kita punya 6 molekul yang sifatnya sementara ya. Nah, ketika kita bagi dua, berarti masing-masing dari setiap molekul kan menghasilkan 2-3 fosfogliserat nih. Makanya di sini kita akan kalikan 2. Total molekulnya 6 dikali 2 ada 12 ya. Ada 12, 3 fosfogliserat. Kemudian nanti juga ada 12, 1,3 bifosfogliserat. Dan juga ada 12 gliseraldehid. Nah, gliseraldehid 3-fosfat. Kalau teman-teman bingung, kenapa sih Kak dari 6 molekul ini kok jadi 12? Oke, aku akan simulasikan sedikit nih. Di sini aku punya satu molekul sementara yang jumlah karbonnya ada 6. Kemudian aku akan bagi dua. Jadi yang molekulnya itu 3 karbon, 3 karbon. Berarti dari satu molekul dengan 6 karbon, kita akan punya dua kan ya, yang ini 3 karbon, yang sebelah kanan molekul kedua juga 3 karbon. Bayangkan jika karbon yang ada 6 ini itu kita kalikan jika satu molekul sementara itu punya 6 karbon, kita pecah menjadi 2, ya ketika kita punya 6 molekul berarti kita akan punya 12 molekul sementara ya, yang akan nanti kita beri nama 3-fosfogliserat. Semoga dapat dipahami ya. Nah, kemudian dari 12 gliseraldehid 3-fosfat, masing-masingnya kan punya 3 karbon. Nah, nanti kita akan bagi dua jalur nih teman-teman. Ada yang naik ke atas, ada yang turun ke bawah ya. Dari 12 ini kita mau bikin glukosa.
Ya, tujuan kita adalah membentuk glukosa. Glukosa itu adalah C6H12O6. Kita akan butuh yang mana nih? Kita pasti butuh C6 kan, karbonnya 6. Nah, sedangkan gliseraldehid 3 fosfat itu masing-masingnya tuh hanya punya 3 karbon. Maka untuk membuat satu molekul glukosa yang punya karbon sebanyak 6, oke, sorry. Oke, aku ulang ya, aku share screen kembali. Sebentar. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Nah, dengan untuk tujuan membentuk satu molekul glukosa C6H12O6, itu kita butuh 2G3P. Kita akan ambil 2 PgAl ya, atau 2G3P. Karena kan dia punya 3 karbon ya. Nah, untuk membentuk satu molekul glukosa. Untuk membentuk satu molekul glukosa. Maka sisanya kita punya berapa G3P? Kita punya 10 G3P nih teman-teman. 12 dikurangi 2, kita punya 10 PgAl atau G3P. Yang masing-masingnya kan punya 3 karbon ya. Nah, kalau kita total jumlah karbon yang kita punya 10 kita kalikan 3, maka totalnya kita punya 30 nih, 30 karbon. 30 karbon ini akan masuk ke tahapan ketiga yang namanya adalah tahapan regenerasi. Oke, regenerasi jadi apa? Regenerasi itu adalah pembentukan kembali. Kita akan bentuk lagi menjadi apa? Kita akan membentuk kembali RUBP nih. Oke, kalau kita cek RUBP ini kan 5 karbon ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbon. Nah, 30 karbon ini kita akan bagi 5. 30 kita akan bagi 5 karbon, maka total molekul yang kita punya akan ada 6 RUBP ya, seperti itu. Nah, tapi ada tapinya nih. Tapi di sini kan kita kurang satu fosfat karena fosfat dari gliseraldehid 3 fosfat itu hanya ada di ujung 3 saja. Jadi kita hanya punya di ujung 3. Untuk menambahkan fosfat di bagian depan itu kita perlu juga ATP lagi. Nah, kita akan pecah kembali ATP di sini. Kita akan pecah kembali ATP. Kita pecah menjadi ADP plus fosfat. Nah, fosfat ini yang kita tambahkan ke ujung nomor 1. Oke, untuk membentuk satu molekul glukosa, kita akan hitung berapa ATP yang kita butuhkan ya. Nah, yang kita butuhkan ATP-nya untuk yang di awal nih tahap pertama kita butuh 6 di sini. Sorry, kita butuh 12 karena ada 12 molekul ya. Kita butuh 12 ATP. Di sini NADPH-nya kita akan butuh 6 NADPH. Oh, 12, sorry. 12 ya, kan molekulnya ada 12. Kita butuh 12. Nah, kita butuh 12 NADPH, semuanya kita tuliskan di sini 12. 12 untuk setiap molekulnya ya. Dan di sini ATP-nya kita butuh 6 karena molekul yang kita punya kan di sini ada 6 RUBP, kita butuh 6 ATP menjadi 6 ADP plus 6P. Seperti itu. Maka total ATP yang kita butuhkan aku akan tuliskan di sini. Untuk lebih lengkapnya ya, aku tambah saja jumlahnya. ATP-nya di sini kita butuh 18, untuk NADPH-nya kita butuh 12. Seperti itu. Oke, itu adalah penjelasan siklus Calvin atau reaksi gelap. Jadi intinya kita akan membuat satu molekul glukosa dalam reaksi ini, tapi kita akan membutuhkan 6 CO2, kita akan membutuhkan 6 karbon dioksida, membutuhkan 18 ATP dan juga membutuhkan 12 NADPH ya. Oke, sekian penjelasan mengenai siklus Calvin atau reaksi gelap dari aku. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye.